Langit Jawa masih gelap ketika keputusan itu akhirnya dijatuhkan. Di sebuah pendopo yang sunyi, para tokoh besar tanah Jawa duduk melingkar. Wajah mereka tegang. Nama yang mereka bicarakan bukan nama biasa. Syekh Siti Jenar, seorang sufi yang ajarannya mengguncang keyakinan banyak orang. Seorang guru yang berkata bahwa manusia dan Tuhan tidak terpisah. Dan malam itu, keputusan paling keras diambil. Hukuman mati. Namun beribadi kemudian, muncul pertanyaan yang membuat sejarah Jawa kembali bergetar. Beberapa naskah kuno justru menyiratkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana jika eksekusi itu tidak pernah benar-benar terjadi? Bagaimana jika kematian Syekh Siti Jenar hanyalah sandiwara besar untuk menyembunyikannya dari dunia? Karena jika teori ini benar, maka salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Jawa mungkin hanyalah sebuah cerita yang sengaja dibuat. Angin malam bergerak pelan di atas tanah Jawa. Di kejauhan, suara gamelan dari sebuah keraton terdengar samar, bercampur dengan desau angin yang menyapu pepohonan kelapa. Zaman sedang berubah. Sebuah keyakinan baru perlahan tumbuh, meresap ke dalam kehidupan masyarakat, menggantikan kepercayaan lama yang telah berakar selama berabad-abad. Di pelabuhan, di pasar, di pesantren kecil yang mulai berdiri di berbagai penjuru, nama agama baru itu mulai sering terdengar. Islam. Para ulama dan wali datang membawa ajaran, membawa kitab, membawa cara hidup yang berbeda dari masa sebelumnya. Mereka tidak datang dengan pedang, tetapi dengan kata-kata, dengan contoh hidup, dengan kesabaran yang panjang. Dari desa ke desa, dari pesisir hingga pedalaman, ajaran itu perlahan diterima. Banyak orang menemukan ketenangan dalam ajaran yang sederhana. Namun dalam itu, di tengah perubahan besar ini, lahirlah sebuah tatanan baru di tanah Jawa. Kesultanan Demak mulai bangkit sebagai pusat kekuatan baru. Kerajaan yang berlandaskan Islam ini berdiri di atas semangat zaman yang berubah. Para wali memainkan peran penting di baliknya. Mereka bukan hanya guru agama, tetapi juga penasehat penuntun arah, bahkan penjaga keseimbangan masyarakat yang sedang bertransformasi. Nama-nama mereka mulai dikenal luas. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, tokoh-tokoh yang kelak dikenang sebagai bagian dari Wali Songo. Namun setiap zaman yang berubah selalu melahirkan gelombangnya sendiri. Di balik semangat penyebaran agama dan pembangunan tatanan baru, muncul juga perbedaan pemahaman. Tidak semua orang melihat jalan yang sama. Tidak semua guru berbicara dengan cara yang sama. Dalam dunia spiritual, kedalaman pemahaman kadang membawa seseorang melangkah lebih jauh dari batas yang dipahami kebanyakan orang. Di tengah masa itu, muncul seorang tokoh yang kelak menjadi salah satu nama paling kontroversial dalam sejarah Jawa. Namanya perlahan mulai terdengar di berbagai tempat. Dari pengajian kecil hingga percakapan para ulama, dari para murid yang kagum, hingga mereka yang mulai merasa gelisah. Syekh Siti Jenar, tidak banyak yang benar-benar mengetahui asal-usulnya dengan pasti. Kisah tentang dirinya beredar dalam berbagai versi. Ada yang menyebut ia seorang pengembara spiritual yang telah lama menempuh perjalanan mencari kebenaran. Ada pula yang mengatakan ia seorang guru dengan pemahaman yang sangat dalam tentang hakikat kehidupan. Namun, satu hal selalu muncul dalam setiap cerita tentang dirinya. Ajarannya terasa berbeda. Syekh Siti Jenar tidak hanya berbicara tentang ibadah lahiriah. Ia berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang hakikat manusia, tentang hubungan antara makhluk dan Sang Pencipta, tentang kesadaran bahwa kehidupan dunia hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Bagi sebagian orang, kata-katanya terasa seperti membuka pintu menuju pemahaman baru. Para murid datang untuk mendengarnya berbicara. Mereka duduk mengelilinginya, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kalimat yang keluar dari bibirnya. Bagi mereka, Syekh Siti Jenar bukan sekadar guru. Ia adalah seseorang yang telah menyentuh inti dari rahasia kehidupan. Namun bagi sebagian yang lain, ajaran itu terasa berbahaya. Karena di dalam kata-kata Syekh Siti Jenar terdapat gagasan yang sangat berani. Ia berbicara tentang kesatuan antara manusia dan Tuhan. Sebuah pemahaman spiritual yang sangat dalam, tetapi juga sangat mudah disalahpahami. Jika kata-kata itu didengar tanpa kesiapan batin yang cukup, maknanya bisa berubah menjadi sesuatu yang mengguncang keyakinan masyarakat. Dan di tanah Jawa yang sedang membangun tatanan baru, keguncangan adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Nama Syekh Siti Jenar mulai dibicarakan di tempo-tempo yang berbeda. Di pesantren, para ulama membicarakan ajarannya dengan nada yang hati-hati. Di Istana Demak,
Bisikan tentang dirinya perlahan sampai ke telinga para penguasa. Semakin hari, percakapan itu semakin sering muncul. Bukan lagi sekadar cerita tentang seorang guru spiritual, melainkan tentang seseorang yang mungkin sedang mengguncang fondasi zaman yang baru saja dibangun. Dan tanpa banyak orang sadari, bayangan konflik besar perlahan mulai terbentuk di balik nama itu. Karena dalam sejarah Jawa, ada saat-saat ketika sebuah pemahaman spiritual tidak lagi hanya menjadi persoalan ilmu. Ia berubah menjadi persoalan kekuasaan. Dan ketika itu terjadi, nasib seseorang seringkali tidak lagi ditentukan oleh kebenaran yang ia yakini, tetapi oleh keputusan zaman yang sedang berjalan. Fajar mulai menyentuh tanah Jawa. Kabut tipis menggantung di antara sawah dan perkampungan, sementara kehidupan perlahan bergerak kembali. Para petani berjalan menuju ladang, para pedagang membuka lapak di pasar, dan di beberapa tempat kecil yang tenang, lingkaran pengajian mulai terbentuk. Disitulah nama Syekh Siti Jenar semakin sering terdengar. Ia tidak mengajar di istana besar atau masjid megah. Tempatnya sederhana, kadang di serambi rumah, kadang di halaman yang diteduhi pohon besar, kadang di sebuah langgar kecil yang hanya diterangi lampu minyak. Namun justru di tempat-tempat seperti itulah kata-kata Nia mulai menyebar dengan cepat. Para murid duduk mengelilinginya dengan tenang. Tidak ada kemewahan, tidak ada simbol kekuasaan. Hanya seorang guru yang berbicara dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Kata-katanya mengalir perlahan, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Ia berbicara tentang kehidupan, tentang kematian, tentang perjalanan jiwa manusia. Namun yang membuat ajarannya terasa berbeda adalah cara ia menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan. Bagi Syekh Siti Jenar, Tuhan bukan sesuatu yang jauh di langit, bukan pula sesuatu yang hanya bisa dicapai melalui ritual semata. Ia berbicara tentang kedekatan yang begitu dalam, begitu dekat, hingga batas antara manusia dan Sang Pencipta terasa sangat tipis. Ia menggambarkan bahwa manusia pada hakikatnya berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Kehidupan di dunia hanyalah persinggahan sementara, sebuah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Bagi sebagian orang, kata-kata itu terasa seperti membuka mata. Mereka merasa menemukan makna yang selama ini mereka cari. Banyak yang mulai datang dari berbagai tempat hanya untuk mendengar ajarannya. Murid-muridnya bertambah. Cerita tentang kebijaksanaannya menyebar dari desa ke desa, dari pesisir hingga pedalaman. Namun setiap ajaran yang dalam selalu membawa risiko. Pemahaman seperti itu tidak mudah diterima oleh semua orang. Bagi sebagian ulama, kata-kata Syekh Siti Jenar terdengar terlalu berani. Mereka khawatir makna yang seharusnya dipahami secara spiritual justru akan disalahartikan oleh masyarakat umum. Jika manusia dianggap terlalu dekat dengan Tuhan, batas antara makhluk dan Sang Pencipta bisa menjadi kabur. Dan jika batas itu hilang, tatanan keyakinan yang sedang dibangun bisa terguncang. Kekhawatiran itu mulai tumbuh perlahan. Di beberapa pesantren, para guru mulai membicarakan ajaran Syekh Siti Jenar dengan nada yang semakin serius. Mereka mencoba memahami maksud sebenarnya di balik kata-kata sang sufi. Sebagian mencoba melihatnya sebagai ajaran tasawuf yang dalam. Namun, sebagian lain melihatnya sebagai sesuatu yang berbahaya. Perbedaan pandangan mulai muncul. Di satu sisi, ada mereka yang mengagumi kedalaman spiritual Syekh Siti Jenar. Di sisi lain, ada mereka yang mulai mempertanyakan arah ajarannya. Diskusi-diskusi kecil berubah menjadi perdebatan yang lebih besar. Sementara itu, Syekh Siti Jenar sendiri tetap mengajar seperti biasa. Ia tidak terlihat berusaha mencari pengaruh. Ia tidak mengumpulkan kekuatan politik. Ia hanya terus berbicara tentang kesadaran, tentang kebebasan jiwa, tentang perjalanan manusia menuju hakikat yang sejati. Namun di dunia yang sedang berubah, sebuah gagasan tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Setiap kata bisa memicu reaksi. Setiap pemikiran bisa menciptakan gelombang yang tidak terduga. Dan di tanah Jawa yang sedang membangun tatanan baru, gelombang itu mulai terasa. Bisikan tentang Syekh Siti Jenar akhirnya sampai ke lingkaran yang lebih besar. Bukan lagi sekadar percakapan di pesantren atau desa-desa kecil. Namanya mulai terdengar di tempat-tempat yang menentukan arah zaman. Di antara para wali, dan ketika nama seorang guru mulai dibicarakan oleh para penjaga keseimbangan tanah Jawa, itu berarti sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Sesuatu yang kelak akan mengubah nasibnya dan meninggalkan misteri yang bertahan hingga baru badebot kemudian. Siang hari di pesisir utara Jawa terasa panas. Kapal-kapal dagang berlabuh di pelabuhan, membawa rempah, kain,
dan kabar dari berbagai penjuru dunia. Para pedagang berbicara dalam banyak bahasa. Namun di antara hiruk-pikuk perdagangan itu, ada satu topik yang mulai muncul dalam percakapan yang lebih pelan, lebih hati-hati. Nama Syekh Siti Jenar. Bagi sebagian orang, ia adalah guru spiritual yang membawa pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan. Murid-muridnya menyebutnya sebagai orang yang telah menembus batas pengetahuan lahiriah. Kata-katanya dianggap membuka jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Namun bagi yang lain, ajarannya mulai terasa mengganggu keseimbangan. Kisah tentang pertemuan-pertemuan pengajiannya menyebar dengan cepat. Di berbagai desa, orang-orang mulai menceritakan bagaimana Syekh Siti Jenar berbicara tentang kehidupan dunia sebagai ilusi. Ia mengatakan bahwa manusia sejatinya berasal dari Tuhan dan pada akhirnya akan kembali menyatu dengannya. Bagi murid-muridnya, kalimat itu adalah ungkapan spiritual yang dalam, sebuah pemahaman tasawuf tentang perjalanan jiwa menuju Sang Pencipta. Namun di telinga sebagian ulama, kata-kata itu terdengar terlalu berbahaya. Mereka khawatir masyarakat awam akan memahami ajaran itu secara keliru. Jika manusia dianggap satu dengan Tuhan, maka batas antara makhluk dan Sang Pencipta bisa menghilang. Dan jika batas itu hilang, aturan agama yang sedang dibangun bisa kehilangan pijakannya. Perdebatan mulai muncul di banyak tempat. Di serambi pesantren, para ulama membicarakan ajaran Syekh Siti Jenar dengan suara rendah namun penuh kekhawatiran. Mereka mencoba menafsirkan maksud sebenarnya di balik kata-kata sang sufi. Sebagian mencoba melihatnya sebagai ajaran yang sebenarnya sejalan dengan tasawuf tingkat tinggi. Namun sebagian lain merasa ajaran itu terlalu berbahaya untuk dibiarkan menyebar luas. Semakin hari, pembicaraan itu semakin serius. Nama Syekh Siti Jenar tidak lagi hanya disebut sebagai guru spiritual. Ia mulai disebut sebagai sosok yang bisa memicu keguncangan di tengah masyarakat yang sedang belajar memahami Islam. Pada masa itu, Tanah Jawa sedang berada dalam proses perubahan besar. Kesultanan Demak baru saja berdiri sebagai pusat kekuasaan baru yang berlandaskan ajaran Islam. Para wali bekerja keras untuk membangun tatanan masyarakat yang stabil. Mereka menyebarkan ajaran agama dengan pendekatan yang bijaksana. Mereka memahami bahwa perubahan harus berjalan perlahan agar masyarakat dapat menerima ajaran baru tanpa konflik yang besar. Karena itulah setiap ajaran yang berpotensi menimbulkan keguncangan selalu dipandang dengan sangat hati-hati. Di tengah situasi itu, nama Syekh Siti Jenar semakin sering muncul dalam pembicaraan para tokoh penting. Beberapa wali mulai mendengar laporan tentang ajarannya, tentang murid-murid yang semakin banyak, tentang kata-kata yang dianggap terlalu berani untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Sebagian dari mereka memilih untuk tidak langsung mengambil kesimpulan. Mereka ingin memahami terlebih dahulu. Mereka ingin mengetahui apakah ajaran itu benar-benar menyimpang atau hanya sebuah pemahaman spiritual yang terlalu dalam untuk dipahami oleh kebanyakan orang. Namun semakin banyak cerita yang datang, semakin besar pula rasa khawatir yang muncul. Karena dalam sejarah, sebuah ajaran yang disalahpahami bisa berubah menjadi kekacauan. Dan para wali mengetahui satu hal dengan sangat jelas. Jika keseimbangan masyarakat terguncang, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh satu kelompok, seluruh Tanah Jawa bisa merasakannya. Akhirnya, percakapan tentang Syekh Siti Jenar tidak lagi berhenti di ruang-ruang kecil. Ia mulai masuk ke lingkaran yang lebih serius. Di antara para wali yang menjadi penjaga arah spiritual Jawa. Dan di tempat itulah, untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang kelak akan mengubah jalan sejarah. Apakah ajaran Syekh Siti Jenar harus dibiarkan terus menyebar, atau harus dihentikan sebelum semuanya terlambat? Malam turun perlahan di kota Demak. Angin laut membawa aroma asin dari pesisir. Sementara lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di sepanjang halaman keraton. Di dalam pendopo yang luas, beberapa tokoh penting Tanah Jawa berkumpul. Suasana tidak ramai, tetapi terasa berat. Percakapan yang terjadi di tempat itu bukan percakapan biasa. Nama yang mereka bicarakan kembali muncul. Syekh Siti Jenar. Berita tentang ajarannya telah sampai ke Demak dari berbagai arah. Dari pesantren di pedalaman, dari para ulama yang mendengar kisah para muridnya, bahkan dari para pedagang yang tanpa sengaja menyaksikan pengajian kecil di desa-desa. Cerita yang datang selalu memiliki pola yang sama. Seorang guru dengan pemahaman spiritual yang sangat dalam. Seorang sufi yang berbicara tentang hakikat kehidupan dan kesatuan antara manusia dengan Tuhan. Murid-murid yang mendengarkannya dengan takzim, seolah menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi dari pemahaman mereka. Namun, dalam setiap cerita itu,
selalu ada nada kekhawatiran. Karena kata-kata seperti itu tidak mudah dimengerti oleh semua orang. Ajaran yang terlalu dalam bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya ketika jatuh ke tangan yang salah. Makna spiritual yang seharusnya dimengerti secara batin bisa dipahami secara harfiah oleh mereka yang belum siap. Di tengah masyarakat yang sedang belajar memahami Islam, kesalahan pemahaman bisa menciptakan kekacauan. Para wali memahami hal itu dengan sangat baik. Selama bertahun-tahun, mereka menyebarkan ajaran agama dengan cara yang hati-hati. Mereka menggabungkan kebijaksanaan lokal dengan ajaran Islam agar masyarakat bisa menerimanya tanpa merasa terasing dari tradisi mereka. Pendekatan itu telah membawa perubahan besar di tanah Jawa. Banyak orang menerima Islam tanpa konflik yang besar. Kehidupan masyarakat perlahan menemukan keseimbangan baru. Karena itulah, setiap ajaran yang berpotensi mengguncang keseimbangan itu selalu diperhatikan dengan serius. Beberapa wali mencoba melihat persoalan ini dengan lebih tenang. Mereka tahu bahwa dalam dunia tasawuf, pembahasan tentang kesatuan manusia dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang asing. Banyak sufi besar di dunia Islam pernah membicarakan hal yang serupa. Namun masalahnya bukan pada kedalaman ajaran itu. Masalahnya adalah bagaimana ajaran itu dipahami oleh masyarakat luas. Jika kata-kata yang seharusnya bersifat simbolis dipahami secara harfiah, maka batas antara manusia dan Tuhan bisa menjadi kabur. Dan jika batas itu hilang, masyarakat bisa kehilangan arah. Kekhawatiran itu mulai berubah menjadi diskusi yang lebih serius. Beberapa wali mulai mengusulkan agar Syekh Siti Jenar dipanggil untuk menjelaskan ajarannya secara langsung. Mereka ingin mendengar sendiri maksud sebenarnya di balik kata-kata yang selama ini beredar. Tidak semua wali langsung setuju. Ada yang berpendapat bahwa persoalan ini masih bisa dibiarkan, bahwa setiap guru spiritual memiliki cara sendiri dalam menjelaskan hakikat kehidupan. Namun ada pula yang merasa persoalan ini tidak bisa diabaikan lebih lama, karena semakin hari, pengaruh Syekh Siti Jenar semakin terasa. Murid-muridnya terus bertambah. Cerita tentang ajarannya terus menyebar, dan semakin banyak orang mulai membicarakan pemahaman yang ia sampaikan. Di luar pendopo keraton, kehidupan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Para pedagang masih membuka pasar. Para petani masih bekerja di sawah. Tidak banyak yang menyadari bahwa di balik ketenangan itu, sebuah keputusan besar sedang dipertimbangkan. Keputusan yang kelak akan menentukan nasib seorang guru spiritual. Di dalam pendopo, percakapan akhirnya mencapai satu kesimpulan yang tidak bisa dihindari. Jika ajaran Syekh Siti Jenar terus menjadi perbincangan, maka kebenarannya harus diketahui secara langsung, tidak lagi melalui cerita atau kabar yang belum tentu jelas. Ia harus dipanggil untuk menjelaskan ajarannya di hadapan para wali. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, keputusan sederhana itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang kelak akan dikenang sebagai salah satu misteri terbesar dalam sejarah Jawa. Karena pertemuan itu tidak hanya akan membahas sebuah ajaran, pertemuan itu akan menentukan nasib Syekh Siti Jenar dan membuka jalan menuju konflik yang tidak pernah benar-benar selesai hingga hari ini. Langit malam Demak tampak tenang. Bintang-bintang bertebaran di atas laut Jawa, sementara angin pelan bergerak melewati halaman keraton. Namun di balik ketenangan itu, pikiran para pemimpin tanah Jawa sedang dipenuhi pertimbangan yang berat. Nama Syekh Siti Jenar tidak lagi sekadar bahan pembicaraan biasa. Ia telah berubah menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Di dalam lingkaran para wali, perbincangan terus berlangsung. Mereka adalah para penuntun spiritual yang telah lama membimbing masyarakat Jawa menuju pemahaman baru tentang agama. Setiap langkah mereka selalu diambil dengan hati-hati, karena mereka tahu bahwa satu keputusan saja bisa memengaruhi kehidupan banyak orang. Karena itu, persoalan tentang Syekh Siti Jenar tidak bisa dipandang dengan tergesa-gesa. Sebagian wali masih mencoba melihat ajaran itu dari sudut pandang tasawuf. Mereka tahu bahwa dalam tradisi spiritual Islam, ada pembahasan tentang kedekatan manusia dengan Tuhan yang sangat dalam. Kata-kata para sufi seringkali menggunakan simbol dan makna yang tidak mudah dipahami secara lahiriah. Namun, ada juga yang melihat persoalan ini dari sisi yang berbeda. Mereka memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Tanah Jawa pada masa itu sedang berada dalam masa perubahan besar. Islam sedang tumbuh dan menjadi fondasi baru bagi kehidupan masyarakat. Tatanan sosial dan spiritual sedang dibangun dengan sangat hati-hati. Jika muncul ajaran yang bisa menimbulkan kesalahpahaman, maka keseimbangan itu bisa terguncang. Perdebatan yang terjadi di antara para wali
tidak berlangsung dengan emosi. Mereka berbicara dengan tenang, tetapi setiap kalimat memiliki bobot yang berat. Setiap pendapat dipertimbangkan dengan matang. Ada yang berpendapat bahwa Syekh Jenar harus dipanggil untuk menjelaskan ajarannya secara langsung. Dengan begitu semua pihak bisa memahami maksud sebenarnya dari kata-katanya. Ada pula yang merasa bahwa persoalan ini lebih besar dari sekadar perbedaan pendapat. Jika ajaran itu benar-benar menyimpang, maka harus ada tindakan yang jelas. Namun, jika ajaran itu sebenarnya hanya disalahpahami, maka keadilan harus tetap dijaga. Di tengah perdebatan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Nama Syekh Siti Jenar tidak lagi bisa diabaikan. Di berbagai tempat di tanah Jawa, pengaruhnya terus berkembang. Para muridnya menyebarkan kata-kata Nia kepada orang lain. Beberapa bahkan mulai mengajarkan kembali pemahaman yang mereka dengar darinya. Semakin lama, cerita tentang ajaran itu semakin luas. Sebagian orang merasa tercerahkan oleh pemikirannya, namun sebagian yang lain mulai merasa bingung. Mereka tidak tahu bagaimana harus memahami kata-kata yang terdengar begitu berani. Situasi seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya. Dalam masyarakat yang sedang mencari arah baru, kebingungan bisa berubah menjadi konflik. Dan konflik adalah sesuatu yang sangat ingin dihindari oleh para pemimpin tanah Jawa pada masa itu. Karena itulah, percakapan di dalam lingkaran para wali akhirnya bergerak menuju satu keputusan. Keputusan yang tidak diucapkan dengan keras, tetapi dipahami oleh semua yang hadir. Syekh Siti Jenar harus dipanggil. Ia harus datang dan menjelaskan sendiri ajarannya di hadapan para wali dan para pemimpin Demak. Bukan melalui cerita orang lain, bukan melalui kabar yang belum tentu benar, melainkan melalui kata-kata Nia sendiri. Keputusan itu tampak sederhana, hanya sebuah undangan untuk berdiskusi. Namun di balik keputusan itu, tersimpan ketegangan yang tidak terlihat. Karena semua orang yang hadir memahami satu hal, jika pertemuan itu berjalan dengan damai, maka persoalan ini mungkin akan selesai dengan penjelasan yang sederhana. Namun jika tidak, maka pertemuan itu bisa berubah menjadi titik balik besar dalam sejarah Jawa, dan tanpa disadari oleh banyak orang di luar keraton. Undangan yang akan dikirim kepada Syekh Siti Jenar bukan hanya undangan biasa. Undangan itu adalah langkah pertama menuju peristiwa yang kelak akan dikenang sebagai salah satu kisah paling kontroversial dalam sejarah para wali. Sebuah kisah yang hingga Baroba Debot kemudian masih dipertanyakan kebenarannya. Pagi datang perlahan di tanah Jawa. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah yang luas, sementara burang-burang mulai terbang rendah di antara pepohonan. Kehidupan desa bergerak seperti biasa. Para petani menuju ladang, para ibu menyiapkan makanan, dan di sudut-sudut kampung, beberapa orang berkumpul untuk mendengarkan pengajian. Di salah satu tempat itulah, Syekh Siti Jenar kembali berbicara kepada para muridnya. Ia duduk sederhana di hadapan mereka. Tidak ada panggung tinggi, tidak ada tanda kemegahan. Hanya seorang guru yang berbicara dengan suara tenang, seolah setiap kata yang keluar darinya telah dipikirkan dengan sangat dalam. Para murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi mereka, kata-kata Syekh Siti Jenar bukan sekadar pengajaran agama. Kata-kata itu terasa seperti pintu menuju pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Namun pagi itu, sesuatu yang berbeda sedang bergerak menuju tempat itu. Di kejauhan, beberapa orang terlihat berjalan menyusuri jalan tanah yang membelah desa. Mereka bukan petani, bukan pula murid yang datang untuk belajar. Pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka adalah utusan dari tempat yang lebih tinggi. Utusan dari Demak. Kabar tentang pertemuan para wali telah menghasilkan sebuah keputusan. Keputusan itu kini mulai dijalankan. Para utusan itu datang dengan sikap hormat. Mereka tidak datang sebagai ancaman, tidak pula sebagai penangkap. Mereka datang membawa pesan resmi, sebuah undangan. Syekh Siti Jenar diminta datang ke Demak. Para wali ingin mendengar langsung penjelasan tentang ajaran yang selama ini menyebar di berbagai tempat di tanah Jawa. Pesan itu disampaikan dengan kata-kata yang sopan. Tidak ada nada permusuhan, namun siapapun yang mendengar pesan itu tahu bahwa undangan tersebut bukan undangan biasa. Undangan itu datang dari para tokoh yang menentukan arah spiritual tanah Jawa. Para murid yang berada di sekitar Syekh Siti Jenar saling memandang dengan cemas. Mereka memahami bahwa pertemuan dengan para wali bukanlah peristiwa kecil. Banyak yang khawatir bahwa perjalanan ini akan membawa sesuatu yang tidak mereka inginkan. Namun, Syekh Siti Jenar sendiri tidak menunjukkan kegelisahan. Ia mendengarkan pesan para utusan dengan tenang. Wajahnya tetap tenang,
seolah ia telah memahami bahwa momen seperti ini suatu hari pasti akan datang. Bagi seorang guru spiritual, perbedaan pemahaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam perjalanan mencari kebenaran, selalu ada titik di mana jalan seseorang akan bertemu dengan jalan orang lain. Dan kadang pertemuan itu membawa perdebatan yang tidak mudah. Setelah pesan itu selesai disampaikan, suasana menjadi hening sejenak. Para murid menunggu jawaban dari guru mereka. Syekh Siti Jenar akhirnya mengangguk pelan. Ia tidak menolak undangan itu. Ia juga tidak mencoba menghindarinya. Baginya, menjelaskan kebenaran yang ia yakini adalah bagian dari tanggung jawab seorang guru. Jika para wali ingin mendengar langsung ajarannya, maka ia akan datang. Keputusan itu membuat para muridnya semakin gelisah. Mereka tahu bahwa para wali bukan hanya guru spiritual. Mereka juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dan dalam kekuasaan Demak. Pertemuan seperti itu bisa membawa banyak kemungkinan. Namun bagi Syekh Siti Jenar, perjalanan ini tampaknya bukan sesuatu yang menakutkan. Ia hanya melihatnya sebagai sebuah pertemuan antara para pencari kebenaran. Hari-hari berikutnya menjadi persiapan bagi perjalanan itu. Kabar tentang undangan dari Demak mulai menyebar di antara para murid dan masyarakat sekitar. Banyak yang penasaran tentang apa yang akan terjadi dalam pertemuan tersebut. Sebagian berharap bahwa pertemuan itu akan membawa pemahaman baru. Namun sebagian lain mulai merasakan bayangan sesuatu yang lebih berat. Karena dalam sejarah, ketika seorang guru dipanggil oleh para penjaga tatanan zaman, pertemuan itu jarang berakhir sebagai percakapan biasa dan tanpa disadari oleh banyak orang. Perjalanan Syekh Siti Jenar menuju Demak akan menjadi langkah pertama menuju salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Jawa. Sebuah peristiwa yang kelak diceritakan dengan berbagai versi. Versi tentang pengadilan, versi tentang hukuman, dan versi yang jauh lebih misterius, tentang sebuah kebenaran yang mungkin sengaja disembunyikan oleh sejarah. Perjalanan menuju Demak berlangsung tenang, namun penuh makna. Jalan-jalan tanah membentang di antara sawah dan hutan kecil, sementara angin membawa aroma laut dari utara. Syekh Siti Jenar berjalan bersama beberapa pengikutnya, melewati desa-desa yang telah lama mengenal namanya. Di setiap tempat yang ia lewati, orang-orang memandang dengan rasa ingin tahu. Mereka tahu bahwa sang guru sedang menuju Demak. Kabar tentang undangan para wali telah menyebar lebih cepat daripada langkah perjalanan itu sendiri. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi ketika Syekh Siti Jenar akhirnya bertemu dengan para tokoh besar tanah Jawa. Bagi sebagian orang, pertemuan itu terlihat seperti kesempatan untuk menjernihkan kesalahpahaman. Namun bagi yang lain, pertemuan itu terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Demak pada masa itu adalah pusat kekuasaan yang sedang tumbuh. Kota pelabuhan itu ramai oleh pedagang dari berbagai wilayah. Kapal-kapal datang membawa barang dan berita dari luar Jawa. Di tengah kehidupan yang sibuk, itu berdiri keraton yang menjadi pusat pemerintahan dan spiritual. Di sanalah para wali berkumpul. Pendopo besar yang menjadi tempat pertemuan itu terasa tenang, tetapi di balik ketenangannya tersimpan perhatian yang besar. Para tokoh yang hadir bukan hanya ulama biasa. Mereka adalah orang-orang yang telah lama menjadi penuntun masyarakat Jawa. Nama-nama mereka dikenal luas. Mereka dihormati bukan hanya karena ilmu, tetapi juga karena kebijaksanaan yang telah terbukti selama bertahun-tahun. Ketika Syekh Siti Jenar akhirnya tiba di Demak, suasana terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada keramaian yang berlebihan, tidak ada pertunjukan atau upacara besar. Pertemuan itu berlangsung dengan sederhana, namun penuh kesungguhan. Syekh Siti Jenar memasuki pendopo dengan langkah tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut ataupun keraguan. Ia menyadari bahwa pertemuan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di hadapannya duduk para wali yang selama ini menjadi penjaga keseimbangan spiritual tanah Jawa. Mata mereka memperhatikan dengan penuh ketenangan. Tidak ada permusuhan yang terlihat, namun ada keseriusan yang tidak bisa disembunyikan. Pertemuan itu dimulai dengan cara yang sederhana. Pertanyaan pertama tidak datang sebagai tuduhan. Ia datang sebagai permintaan penjelasan. Para wali ingin mendengar langsung ajaran yang selama ini beredar melalui berbagai cerita. Mereka ingin memahami maksud sebenarnya dari kata-kata yang telah menimbulkan begitu banyak perdebatan. Syekh Siti Jenar menjawab dengan tenang. Ia tidak berbicara dengan nada menantang. Ia tidak pula mencoba membela diri dengan emosi. Ia hanya menjelaskan apa yang ia yakini sebagai kebenaran spiritual. Ia berbicara tentang perjalanan manusia menuju kesadaran yang sejati, tentang kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara, tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan yang begitu dekat,
sehingga manusia seringkali lupa bahwa dirinya berasal darinya. Kata-katanya mengalir perlahan di dalam pendopo. Beberapa wali mendengarkan dengan wajah yang sulit ditebak. Mereka memahami bahwa ajaran seperti itu memiliki akar dalam tradisi tasawuf yang dalam. Namun persoalan yang mereka hadapi bukan hanya tentang kedalaman spiritual. Persoalan itu adalah bagaimana ajaran tersebut dipahami oleh masyarakat luas. Perdebatan mulai muncul. Beberapa wali mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Mereka ingin memastikan apakah kata-kata Syekh Siti Jenar benar-benar sesuai dengan ajaran yang mereka pahami. Syekh Siti Jenar tetap menjawab dengan ketenangan yang sama. Namun semakin lama percakapan itu berlangsung, semakin jelas bahwa perbedaan pemahaman di antara mereka tidaklah kecil. Yang satu berbicara tentang hakikat spiritual yang sangat dalam. Yang lain memikirkan bagaimana menjaga keseimbangan masyarakat yang sedang berubah. Dua cara pandang yang sama-sama lahir dari keinginan mencari kebenaran. Namun di dalam pendopo itu, dua cara pandang itu mulai berhadapan secara langsung. Dan ketika perbedaan pemahaman seperti itu muncul di antara para tokoh besar zamannya, pertemuan yang awalnya dimaksudkan sebagai diskusi bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menentukan. Sesuatu yang kelak akan mengarah pada keputusan yang menggetarkan sejarah Jawa. Udara di dalam pendopo Demak terasa semakin berat. Percakapan yang dimulai dengan tenang, perlahan berubah menjadi diskusi yang jauh lebih dalam. Para wali tidak hanya mendengar. Mereka mencoba menggali makna dari setiap kalimat yang diucapkan Syekh Siti Jenar. Suasana tetap tertib. Tidak ada suara tinggi, tidak ada kemarahan yang meledak. Namun di balik ketenangan itu, ketegangan perlahan mulai terasa. Syekh Siti Jenar duduk dengan sikap tenang di tengah lingkaran para wali. Ia tidak tampak terdesak, seolah pembicaraan ini hanyalah bagian dari perjalanan panjang dalam mencari kebenaran. Setiap pertanyaan yang datang dijawabnya dengan perlahan, dengan keyakinan yang tidak goyah. Ia kembali menjelaskan pandangannya tentang kehidupan manusia. Menurutnya, manusia sering terjebak dalam ilusi dunia. Mereka mengira bahwa kehidupan yang mereka jalani adalah kenyataan yang sejati. Padahal, bagi seorang pencari hakikat, dunia hanyalah lapisan luar dari sebuah kenyataan yang lebih dalam. Ia mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah menemukan kesadaran tentang asal-usulnya. Manusia berasal dari Tuhan dan pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Bagi Syekh Siti Jenar, perjalanan spiritual adalah proses menyadari hal itu. Beberapa wali mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka memahami bahwa dalam dunia tasawuf, konsep seperti itu bukan sesuatu yang asing. Banyak sufi besar di dunia Islam berbicara tentang perjalanan jiwa menuju Tuhan dengan bahasa yang penuh simbol. Namun para wali di Demak memikirkan sesuatu yang lebih luas. Tanah Jawa pada masa itu sedang berada dalam masa perubahan yang sangat besar. Islam baru saja mulai mengakar di tengah masyarakat yang selama Barobadebot hidup dengan tradisi yang berbeda. Masyarakat sedang belajar memahami ajaran baru sedikit demi sedikit. Karena itu, setiap kata yang diucapkan oleh seorang guru spiritual memiliki dampak yang besar. Salah satu wali akhirnya menyampaikan kekhawatiran yang selama ini muncul dalam berbagai laporan. Ia bertanya dengan tenang, namun jelas. Bagaimana jika ajaran yang begitu dalam itu didengar oleh orang yang belum siap memahaminya? Bagaimana jika kota-kota tentang kesatuan manusia dengan Tuhan dipahami secara harfiah oleh masyarakat umum? Pertanyaan itu membuat suasana pendopo semakin hening. Syekh Siti Jenar menjawab dengan keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Menurutnya, setiap manusia memiliki potensi untuk memahami kebenaran. Ia percaya bahwa kesadaran spiritual bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Namun, bagi beberapa wali, jawaban itu justru menambah kekhawatiran. Mereka melihat bahwa ajaran yang terlalu dalam bisa menjadi berbahaya jika disampaikan tanpa batasan. Dalam masyarakat yang masih belajar memahami dasar-dasar agama, pemahaman yang terlalu tinggi bisa menimbulkan kebingungan. Perbedaan cara pandang itu semakin terasa. Bagi Syekh Siti Jenar, kebenaran spiritual adalah sesuatu yang harus disampaikan apa adanya. Bagi para wali, kebenaran itu harus disampaikan secara bertahap agar masyarakat tidak tersesat dalam pemahaman yang keliru. Dua pandangan yang suma-sima lahir dari niat mencari kebenaran. Namun, dua pandangan itu kini berdiri di sisi yang berbeda. Beberapa wali mulai berbicara dengan lebih serius. Mereka mencoba menegaskan bahwa tanggung jawab seorang guru bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga menjaga agar masyarakat tidak tersesat dalam memahami ajaran tersebut. Syekh Siti Jenar tetap tenang. Ia tidak mengubah kata-katanya. Ia tidak menarik kembali ajarannya. Ketegangan di dalam pendopo
semakin terasa. Percakapan yang dimulai sebagai diskusi perlahan berubah menjadi perbedaan yang semakin sulit dijembatani. Para wali mulai menyadari bahwa persoalan ini bukan sekadar perbedaan penafsiran. Ini adalah perbedaan cara melihat jalan menuju Tuhan. Dan ketika dua cara pandang seperti itu bertemu di dalam satu ruang, hasilnya jarang berakhir dengan kesepakatan sederhana. Malam mulai turun di Demak ketika pertemuan itu akhirnya berhenti sejenak. Namun, semua orang yang hadir di pendopo itu memahami satu hal. Percakapan ini belum selesai. Justru percakapan ini baru saja membuka pintu menuju keputusan yang jauh lebih berat. Keputusan yang akan menentukan nasib Syekh Siti Jenar dan meninggalkan jejak misteri yang terus dipertanyakan hingga berdebat kemudian. Malam telah menutup langit Demak ketika pertemuan di pendopo kembali dilanjutkan. Lampu-lampu minyak menyala redup, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu. Para wali masih duduk di tempat mereka masing-masing. Wajah mereka tenang, tetapi pikiran mereka sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar perdebatan ilmu. Syekh Siti Jenar tetap berada di tengah lingkaran itu. Ia tidak menunjukkan kegelisahan dari awal pertemuan hingga saat itu. Sikapnya tidak berubah, tenang, tegas, seolah ia telah menerima apapun yang akan terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Namun bagi para wali, persoalan yang mereka hadapi tidaklah sederhana. Mereka telah mendengar langsung penjelasan tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Mereka memahami bahwa kota-kota itu lahir dari pemahaman spiritual yang dalam. Tidak semua yang ia katakan dapat dianggap sebagai kesesatan yang jelas. Namun mereka juga melihat dampak yang bisa muncul jika ajaran tersebut terus menyebar tanpa batas. Di tanah Jawa yang sedang belajar memahami Islam, stabilitas masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting. Para wali selama ini berusaha membimbing masyarakat secara perlahan, agar perubahan besar itu tidak menimbulkan kekacauan. Jika muncul ajaran yang bisa menimbulkan kebingungan luas, maka keseimbangan yang telah dibangun dengan susah payah bisa runtuh. Pertimbangan itulah yang memenuhi pikiran para wali malam itu. Mereka tidak sedang berhadapan dengan musuh. Mereka tidak sedang mengadili seseorang yang datang dengan niat merusak. Mereka sedang menghadapi seorang guru spiritual yang memiliki pemahaman yang sangat dalam, namun juga sangat sulit dipahami oleh masyarakat luas. Keputusan apapun yang mereka ambil akan memiliki dampak besar. Percakapan di antara para wali berlangsung dengan suara pelan. Mereka saling bertukar pandangan, menimbang setiap kemungkinan. Tidak ada yang ingin mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Namun pada akhirnya, satu kesimpulan mulai terbentuk. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap terlalu berbahaya jika terus disampaikan kepada masyarakat umum. Bukan karena kedalaman spiritualnya semata, tetapi karena risiko kesalahpahaman yang bisa muncul di tengah masyarakat yang belum siap. Ketika keputusan itu akhirnya disampaikan, suasana pendopo menjadi sangat hening. Hukuman dijatuhkan. Dalam banyak kisah yang kemudian tersebar, keputusan itu disebut sebagai hukuman mati. Syekh Siti Jenar dianggap telah menyampaikan ajaran yang dapat menyesatkan masyarakat. Karena itu, ia harus dihentikan agar ajaran tersebut tidak terus menyebar. Namun yang mengejutkan adalah reaksi dari Syekh Siti Jenar sendiri. Ia tidak menunjukkan perlawanan. Ia tidak berdebat untuk membela dirinya. Ia hanya menerima keputusan itu dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Beberapa kisah bahkan menggambarkan bahwa ia tersenyum tipis, seolah ia telah memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain di dalam pendopo itu. Para murid yang mendengar kabar itu kemudian merasakan duka yang mendalam. Bagi mereka, Syekh Siti Jenar bukanlah seorang pemberontak. Ia adalah guru yang membuka pintu pemahaman tentang hakikat kehidupan. Mereka sulit menerima bahwa perjalanan sang guru harus berakhir dengan cara seperti itu. Namun, keputusan telah diambil. Di Demak, keputusan para wali bukan hanya keputusan spiritual. Ia juga menjadi bagian dari tatanan kekuasaan yang menjaga keseimbangan masyarakat. Kisah tentang eksekusi Syekh Siti Jenar kemudian menyebar ke berbagai tempat di tanah Jawa. Banyak orang percaya bahwa malam itu menjadi akhir dari perjalanan seorang sufi yang terlalu jauh melangkah dalam mencari hakikat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul sesuatu yang aneh. Cerita tentang kematian Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar sama. Setiap daerah memiliki versi yang berbeda. Setiap naskah menceritakan detail yang tidak selalu cocok satu sama lain. Dan dari situlah perlahan-lahan muncul pertanyaan yang jauh lebih besar.
Apakah Syekh Siti Jenar benar-benar dieksekusi seperti yang diceritakan selama ini? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik kisah yang telah dipercaya selama berabad-abad? Kabar tentang hukuman terhadap Syekh Siti Jenar menyebar cepat ke berbagai penjuru tanah Jawa. Dari Demak, cerita itu dibawa oleh para utusan, oleh para pedagang, oleh orang-orang yang mendengar kabar dari mereka yang berada di dekat peristiwa itu. Dalam waktu singkat, nama Syekh Siti Jenar kembali menjadi perbincangan di banyak tempat. Bagi sebagian orang, kisah itu terdengar sederhana. Seorang guru spiritual yang dianggap menyampaikan ajaran yang terlalu berbahaya, akhirnya dihukum oleh para wali. Sebuah keputusan yang dianggap perlu untuk menjaga keseimbangan masyarakat yang sedang berubah. Namun semakin jauh cerita itu menyebar, semakin aneh pula detail yang muncul. Di beberapa tempat, orang menceritakan bahwa Syekh Siti Jenar dihukum di hadapan para wali dalam sebuah pertemuan besar. Dalam kisah itu, ia menerima hukuman dengan tenang, seolah telah memahami bahwa perjalanan hidupnya akan berakhir pada titik tersebut. Namun di tempat lain, cerita yang beredar terdengar berbeda. Ada yang mengatakan bahwa proses hukuman itu tidak pernah benar-benar disaksikan oleh banyak orang, bahwa hanya segelintir tokoh yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi di dalam pendopo Demak pada malam itu. Perbedaan kecil seperti itu mungkin tampak sepele pada awalnya. Namun, semakin banyak cerita yang beredar, semakin jelas bahwa kisah tentang kematian Syekh Siti Jenar tidak pernah memiliki satu versi yang benar-benar sama. Beberapa naskah kuno yang kemudian ditulis oleh para penulis babat juga memberikan gambaran yang berbeda. Ada naskah yang menggambarkan bahwa hukuman itu berlangsung dengan cara yang dramatis. Syekh Siti Jenar digambarkan sebagai tokoh yang tetap tenang bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Namun, ada pula naskah yang tidak menjelaskan secara jelas bagaimana hukuman itu dilaksanakan. Dalam beberapa kisah, bagian paling penting dari cerita justru terasa seperti sengaja disingkat atau disamarkan. Para penulis hanya mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar menghadap kepada Tuhan setelah keputusan dijatuhkan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Seiring berjalannya waktu, perbedaan cerita itu semakin menarik perhatian banyak orang. Para sejarawan yang mempelajari naskah-naskah lama mulai menyadari bahwa kisah tentang eksekusi Syekh Siti Jenar tidak pernah memiliki catatan yang benar-benar jelas. Tidak ada dokumen resmi yang menjelaskan detail peristiwa tersebut. Tidak ada saksi yang meninggalkan catatan yang benar-benar lengkap. Sebagian besar cerita yang ada justru berasal dari tradisi lisan yang kemudian ditulis kembali dalam berbagai bentuk. Dan seperti semua cerita yang hidup dalam tradisi lisan, setiap generasi bisa menambahkan atau mengubah bagian-bagian tertentu. Namun, di balik semua perbedaan itu, ada satu hal yang membuat kisah ini semakin misterius. Dalam beberapa cerita yang jarang dibicarakan, muncul petunjuk yang berbeda sama sekali. Petunjuk yang menyiratkan bahwa kematian Syekh Siti Jenar mungkin tidak terjadi seperti yang selama ini dipercaya. Beberapa kisah menyebutkan bahwa setelah keputusan dijatuhkan, Syekh Siti Jenar tidak benar-benar dihukum seperti yang diceritakan kepada masyarakat. Ada kemungkinan bahwa sesuatu yang lain terjadi di balik pertemuan para wali malam itu. Sesuatu yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Cerita seperti itu tentu saja sulit dipercaya bagi banyak orang. Selama berabad-abad, kisah tentang eksekusi Syekh Siti Jenar telah menjadi bagian dari sejarah yang diterima oleh masyarakat Jawa. Namun semakin banyak orang mempelajari naskah-naskah lama, semakin besar pula rasa penasaran yang muncul. Mengapa cerita tentang kematiannya selalu berbeda? Mengapa detail paling penting dari peristiwa itu justru terasa paling kabur? Dan jika benar bahwa sesuatu yang berbeda terjadi di Demak malam itu, maka muncul pertanyaan yang jauh lebih mengejutkan. Bagaimana jika kisah eksekusi Syekh Siti Jenar sebenarnya hanyalah sebuah cerita yang sengaja dibuat? Sebuah cerita yang berfungsi untuk menutup sesuatu yang jauh lebih rahasia. Sebuah rahasia yang mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui oleh masyarakat luas. Berabad-abad setelah peristiwa di Demak itu, kisah tentang Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar menghilang. Ia terus hidup dalam cerita rakyat, dalam naskah babat, dan dalam diskusi para pencari sejarah. Nama itu kembali muncul setiap kali orang mencoba memahami bagaimana Islam berkembang di tanah Jawa. Namun semakin banyak naskah lama dibaca kembali, semakin terasa bahwa kisah tentang Syekh Siti Jenar tidak sesederhana yang selama ini dipercaya. Beberapa peneliti yang mempelajari babat-babat Jawa mulai menemukan sesuatu yang menarik. Dalam sejumlah naskah, cerita tentang pertemuan para wali dengan Syekh Siti Jenar
memang disebutkan. Keputusan tentang hukuman juga muncul dalam kisah-kisah tersebut. Namun detail tentang bagaimana hukuman itu terjadi seringkali terasa kabur. Beberapa naskah hanya menyebut bahwa Syekh Siti Jenar telah kembali kepada Tuhan. Kalimat itu ditulis tanpa penjelasan lebih jauh. Tidak ada deskripsi tentang proses hukuman. Tidak ada cerita tentang bagaimana peristiwa itu benar-benar berlangsung. Bagi banyak peneliti sejarah, kekaburan seperti itu bukan sesuatu yang biasa. Dalam tradisi Babat, penulis biasanya menceritakan peristiwa besar dengan detail yang cukup jelas, apalagi jika peristiwa itu melibatkan tokoh-tokoh penting seperti para wali dan pemimpin Demak. Namun dalam kisah Syekh Siti Jenar, bagian yang paling menentukan justru terasa seperti diselimuti kabut. Beberapa naskah bahkan menampilkan versi yang berbeda sama sekali. Ada kisah yang menyebut bahwa Syekh Siti Jenar tidak benar-benar mati seperti manusia biasa. Ia digambarkan mencapai keadaan spiritual yang sangat tinggi, seolah ia meninggalkan dunia dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara sederhana. Versi lain bahkan menyiratkan bahwa peristiwa di Demak bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya. Dalam beberapa cerita yang jarang dibahas, muncul gambaran yang jauh lebih misterius. Syekh Siti Jenar disebut tidak benar-benar dihukum mati di hadapan para wali. Sebaliknya, ia digambarkan seolah menghilang dari kehidupan publik setelah pertemuan itu. Cerita seperti ini tentu sulit dipercaya jika dilihat dari sudut pandang sejarah yang biasa. Namun yang membuatnya menarik adalah kenyataan bahwa kisah-kisah tersebut muncul dalam beberapa naskah yang berbeda, masing-masing ditulis pada waktu yang berbeda, oleh penulis yang berbeda, namun tetap membawa petunjuk yang serupa. Petunjuk bahwa peristiwa di Demak mungkin tidak sesederhana yang selama ini diceritakan. Beberapa peneliti bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan yang lebih berani. Bagaimana jika kisah tentang eksekusi Syekh Siti Jenar sebenarnya bukanlah catatan sejarah yang sepenuhnya literal? Bagaimana jika cerita itu merupakan bentuk simbol atau bahkan strategi untuk menyembunyikan sesuatu? Dalam sejarah kerajaan dan kekuasaan, hal seperti itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Kadang-kadang sebuah cerita sengaja disusun untuk menjaga stabilitas masyarakat. Sebuah kisah resmi bisa diciptakan agar masyarakat menerima sebuah keputusan tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Jika kemungkinan itu benar, maka kisah tentang kematian Syekh Siti Jenar mungkin memiliki makna yang berbeda. Mungkin saja peristiwa itu memang terjadi, namun mungkin juga kisah yang sampai kepada masyarakat hanyalah bagian dari cerita yang sengaja dibentuk. Sebuah cerita yang menutup sesuatu yang sebenarnya jauh lebih rumit. Semakin banyak orang membaca kembali naskah-naskah lama, semakin kuat pula rasa penasaran yang muncul. Apakah para wali benar-benar menghukum Syekh Siti Jenar seperti yang selama ini dipercaya? Atau ada sesuatu yang berbeda terjadi di balik pertemuan mereka di Demak? Pertanyaan itu terus berputar di antara para peneliti sejarah. Dan dari situlah muncul sebuah teori yang semakin sering dibicarakan. Teori bahwa eksekusi Syekh Siti Jenar mungkin bukanlah peristiwa yang benar-benar terjadi, melainkan sebuah sandiwara besar, sebuah cara untuk menyembunyikan seorang guru spiritual dari dunia yang sedang berubah dengan cepat. Semakin lama kisah tentang Syekh Siti Jenar dipelajari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Para peneliti sejarah mulai menyadari bahwa cerita tentang eksekusinya tidak hanya kabur, tetapi juga penuh kejanggalan. Dalam banyak peristiwa besar, biasanya ada catatan yang lebih jelas. Namun dalam kisah ini, bagian paling menentukan justru selalu diselimuti ketidakpastian. Dari situlah muncul sebuah teori yang perlahan mulai dibicarakan. Teori bahwa peristiwa di Demak bukanlah sebuah eksekusi yang sebenarnya, melainkan sebuah sandiwara yang dirancang dengan sangat hati-hati. Menurut teori ini, para wali sebenarnya tidak benar-benar menghukum Syekh Siti Jenar seperti yang diceritakan kepada masyarakat. Sebaliknya, mereka menciptakan sebuah cerita resmi yang menyatakan bahwa sang sufi telah dihukum mati. Cerita itu kemudian disebarkan ke berbagai penjuru tanah Jawa. Tujuannya bukan sekadar untuk menutup sebuah peristiwa. Tujuannya adalah untuk meredakan konflik yang mungkin muncul jika ajaran Syekh Siti Jenar terus menjadi perdebatan terbuka. Pada masa itu tanah Jawa sedang berada dalam masa perubahan yang sangat rapuh. Kesultanan Demak baru saja berdiri sebagai pusat kekuasaan Islam. Para wali berusaha menjaga agar masyarakat dapat menerima perubahan ini tanpa kekacauan. Jika terjadi perpecahan besar di antara para guru spiritual, dampaknya bisa sangat luas. Ajaran Syekh Siti Jenar memang memiliki kedalaman tasawuf yang tinggi. Namun bagi masyarakat yang belum siap memahaminya,
ajaran itu bisa memicu kebingungan dan bahkan penolakan terhadap ajaran Islam yang sedang berkembang. Karena itulah, beberapa peneliti berpendapat bahwa para wali mungkin memilih jalan yang lebih bijaksana, bukan dengan menghancurkan sang guru spiritual, melainkan dengan menghilangkannya dari panggung publik. Jika Syekh Siti Jenar benar-benar menghilang dari kehidupan masyarakat, maka perdebatan tentang ajarannya juga akan perlahan mereda. Tanpa kehadirannya, para muridnya tidak lagi memiliki pusat yang sama untuk berkumpul. Dalam waktu tertentu, gelombang kontroversi itu bisa mereda dengan sendirinya. Namun untuk mencapai hal itu, masyarakat harus percaya bahwa kisah tersebut telah berakhir. Disinilah teori sandiwara itu muncul. Cerita tentang hukuman mati bisa menjadi cara yang paling efektif untuk menutup kisah tersebut. Masyarakat akan menganggap persoalan itu telah selesai. Para murid akan kehilangan harapan untuk terus menyebarkan ajaran sang guru secara terbuka. Sementara itu, jika Syekh Siti Jenar benar-benar disembunyikan atau memilih pergi dari pusat kekuasaan, maka ia dapat melanjutkan kehidupannya tanpa menjadi pusat konflik. Tentu saja, teori seperti ini tidak mudah dibuktikan. Tidak ada catatan resmi yang menyatakan bahwa eksekusi itu hanyalah sandiwara. Tidak ada dokumen yang secara jelas menjelaskan rencana semacam itu. Namun dalam sejarah, tidak semua keputusan besar selalu ditulis secara terang-terangan. Beberapa hal justru sengaja disembunyikan demi menjaga stabilitas zaman. Jika para wali memang menghadapi dilema besar antara menjaga ketertiban masyarakat dan menghormati seorang guru spiritual, maka menciptakan sebuah cerita resmi mungkin menjadi jalan yang paling aman. Teori ini mungkin terdengar mengejutkan. Namun, ketika berbagai versi cerita tentang kematian Syekh Siti Jenar dibandingkan, muncul satu kenyataan yang sulit diabaikan. Tidak ada satu versi pun yang benar-benar sama. Dan dalam sejarah, perbedaan cerita yang terlalu banyak seringkali menjadi tanda bahwa sesuatu yang sebenarnya terjadi mungkin tidak pernah sepenuhnya diceritakan kepada publik. Jika teori sandiwara itu benar, maka peristiwa di Demak malam itu bukan sekadar hukuman terhadap seorang guru spiritual. Ia adalah keputusan politik dan spiritual yang sangat rumit. Sebuah keputusan yang dibuat untuk menjaga keseimbangan zaman. Namun jika Syekh Siti Jenar benar-benar tidak dieksekusi, maka muncul pertanyaan yang jauh lebih misterius. Kemana ia pergi setelah pertemuan itu berakhir? Jika teori sandiwara tentang eksekusi Syekh Siti Jenar benar adanya, maka peristiwa di Demak malam itu harus dilihat dengan cara yang berbeda. Ia bukan sekadar kisah hukuman terhadap seorang guru spiritual. Ia mungkin merupakan keputusan yang sangat hati-hati, diambil oleh para pemimpin yang sedang berusaha menjaga keseimbangan zaman. Pada masa itu Tanah Jawa berada dalam fase yang sangat rapuh. Islam sedang berkembang dan mulai menjadi dasar bagi tatanan baru masyarakat. Kesultanan Demak baru saja berdiri, membawa perubahan besar dalam kehidupan politik dan spiritual. Para wali memahami bahwa perubahan seperti itu tidak bisa dipaksakan dengan keras. Mereka telah memilih jalan dakwah yang lembut, memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal agar masyarakat dapat menerima perubahan secara perlahan. Strategi itu telah berhasil membawa banyak orang mendekat kepada ajaran Islam tanpa konflik besar. Namun keberhasilan itu juga berarti bahwa keseimbangan yang telah tercipta harus dijaga dengan sangat hati-hati. Ajaran Syekh Siti Jenar datang pada saat yang sangat sensitif. Pemahamannya tentang hakikat spiritual memiliki kedalaman yang tinggi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman luas di tengah masyarakat yang masih belajar memahami dasar-dasar agama. Jika perdebatan tentang ajaran itu terus berlangsung secara terbuka, konflik bisa muncul di berbagai tempat. Sebagian orang mungkin akan mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar dengan penuh keyakinan. Sebagian lain mungkin akan menolaknya dengan keras. Dalam situasi seperti itu, perpecahan di tengah masyarakat hampir tidak bisa dihindari. Para wali tentu menyadari bahaya itu. Sebagai pemimpin spiritual, mereka tidak hanya memikirkan kebenaran ajaran, mereka juga memikirkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Disinilah dilema besar muncul. Menghukum Syekh Siti Jenar secara nyata bisa menimbulkan kemarahan di kalangan para pengikutnya. Namun membiarkan ajarannya terus berkembang juga berisiko mengguncang tatanan yang sedang dibangun. Jika benar mereka memilih menciptakan sebuah cerita tentang eksekusi, maka keputusan itu mungkin merupakan jalan tengah yang sulit. Dengan menyebarkan kabar bahwa Syekh Siti Jenar telah dihukum, para wali bisa menutup perdebatan yang semakin memanas. Masyarakat akan menganggap persoalan itu telah selesai. Di sisi lain, jika sang guru sebenarnya tidak benar-benar dihukum mati,
maka konflik yang lebih besar juga dapat dihindari. Dalam banyak peristiwa sejarah, strategi seperti itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Kerajaan dan para pemimpin seringkali menciptakan cerita resmi untuk menjaga stabilitas masyarakat. Kisah yang disampaikan kepada publik tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar terjadi di balik layar. Jika hal itu juga terjadi dalam kisah Syekh Siti Jenar, maka peristiwa di Demak malam itu mungkin merupakan salah satu keputusan paling rumit yang pernah diambil oleh para wali. Keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan hukum agama, tetapi juga masa depan masyarakat Jawa. Namun ada satu pertanyaan yang tetap menggantung. Jika Syekh Siti Jenar benar-benar tidak dihukum mati, maka ia tidak mungkin tetap tinggal di pusat kekuasaan seperti Demak. Keberadaannya akan terus menjadi sumber perdebatan. Karena itu, jika teori sandiwara tersebut benar, maka kemungkinan besar sang sufi harus menghilang dari panggung sejarah. Ia harus pergi dari pusat kekuasaan, dari tempat-tempat yang mengenalnya, bahkan mungkin dari kehidupan publik sepenuhnya. Kepergiannya harus cukup jauh, sehingga masyarakat tidak lagi melihatnya. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, maka setelah peristiwa di Demak, Syekh Siti Jenar mungkin melanjutkan perjalanan hidupnya di tempat lain. Sebagai seorang pengembara spiritual yang kembali berjalan di jalan sunyi, tanpa pengikut besar, tanpa perdebatan yang mengguncang kerajaan. Namun jika ia benar-benar menghilang seperti itu, maka muncul misteri yang lebih dalam. Apakah ada jejak tentang keberadaannya setelah peristiwa di Demak, ataukah sejarah sengaja membiarkan langkah terakhirnya hilang di balik kabut waktu? Setelah peristiwa di Demak itu, nama Syekh Siti Jenar memang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat Jawa. Namun yang menarik, cerita tentang dirinya justru berubah menjadi semakin misterius. Jika benar ia telah dihukum mati seperti yang diceritakan secara resmi, maka kisahnya seharusnya berakhir pada malam itu. Namun kenyataannya tidak demikian. Dalam berbagai tradisi lisan yang hidup di beberapa daerah Jawa, muncul cerita yang berbeda. Cerita-cerita itu tidak selalu ditulis dalam naskah resmi, tetapi tetap hidup dalam ingatan masyarakat dari generasi ke generasi. Dalam beberapa kisah tersebut, Syekh Siti Jenar tidak digambarkan sebagai tokoh yang benar-benar mati di Demak. Sebaliknya, ia digambarkan sebagai seseorang yang menghilang. Cerita-cerita ini sering disampaikan dengan nada yang hampir seperti legenda. Ada yang mengatakan bahwa setelah pertemuan dengan para wali, Syekh Siti Jenar tidak lagi terlihat di pusat kekuasaan. Ia seolah menghilang dari kehidupan publik. Namun, di tempat-tempat lain, orang-orang masih mengaku pernah mendengar tentang seorang guru spiritual yang memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang hakikat kehidupan. Kisah-kisah itu tidak pernah bisa dipastikan kebenarannya. Namun yang membuatnya menarik adalah kemunculannya yang berulang di berbagai daerah. Ada cerita yang menyebut bahwa Syekh Siti Jenar melanjutkan perjalanan spiritualnya sebagai pengembara. Ia tidak lagi mengajar secara terbuka seperti sebelumnya. Ia memilih jalan sunyi, jauh dari keramaian dan konflik yang pernah mengelilinginya. Dalam kisah lain, ia digambarkan hidup sebagai seorang guru yang hanya mengajar segelintir murid yang benar-benar siap memahami ajaran yang sangat dalam. Cerita seperti itu tentu sulit dibuktikan secara sejarah. Namun dalam budaya Jawa, kisah tentang tokoh spiritual yang menghilang bukanlah sesuatu yang asing. Banyak tokoh sufi dalam tradisi Jawa yang dipercaya meninggalkan kehidupan dunia dengan cara yang misterius. Mereka tidak selalu meninggalkan makam yang jelas. Kadang-kadang mereka hanya menghilang, seolah perjalanan spiritual mereka berlanjut di tempat yang tidak lagi dapat dijangkau oleh masyarakat biasa. Kisah tentang Syekh Siti Jenar seringkali ditempatkan dalam bayangan seperti itu. Seorang guru yang pemahamannya terlalu dalam bagi zamannya. Seorang sufi yang ajarannya menimbulkan perdebatan besar. Dan akhirnya, seorang tokoh yang jejak terakhirnya tidak pernah benar-benar diketahui dengan pasti. Di beberapa daerah, bahkan muncul cerita yang lebih berani. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar masih hidup lama. Setelah peristiwa di Demak, ia disebut terlihat di tempat-tempat tertentu, mengajar dengan cara yang sangat tertutup kepada murid-murid yang dipilih dengan hati-hati. Cerita seperti ini tentu lebih dekat dengan legenda daripada sejarah yang dapat dibuktikan. Namun keberadaan cerita tersebut menunjukkan satu hal yang menarik. Bagi banyak orang di tanah Jawa, kisah tentang Syekh Siti Jenar tidak pernah terasa seperti cerita tentang seorang tokoh yang benar-benar telah berakhir. Sebaliknya,
Ia terasa seperti kisah tentang seseorang yang hanya menghilang dari permukaan sejarah. Dan ketika seorang tokoh sejarah menghilang tanpa jejak yang jelas, ruang bagi berbagai kemungkinan akan selalu terbuka. Apakah ia benar-benar melanjutkan hidupnya sebagai pengembara spiritual? Apakah ia memilih meninggalkan dunia publik demi menghindari konflik yang lebih besar? Atau semua cerita itu hanyalah cara masyarakat menjelaskan sebuah peristiwa yang terlalu sulit dipahami? Tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Namun semakin banyak kisah yang beredar tentang keberlanjutan hidup Syekh Siti Jenar, semakin kuat pula satu pertanyaan yang terus muncul. Jika ia benar-benar tidak mati di Demak, maka sejarah yang selama ini dipercaya mungkin hanya menceritakan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi. Waktu terus berjalan, kerajaan berganti, dan generasi baru lahir di tanah Jawa. Namun, nama Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar tenggelam. Bahkan, setelah berabad-abad berlalu, kisah tentang dirinya masih terus dibicarakan. Yang menarik, bukan hanya kisah tentang pertemuannya dengan para wali yang bertahan, ajarannya pun tetap muncul dalam berbagai bentuk. Di beberapa tradisi spiritual Jawa, gagasan tentang perjalanan manusia menuju kesadaran batin yang lebih dalam tetap hidup. Konsep tentang manusia yang harus mengenal hakikat dirinya, mengenal asal-usulnya, dan memahami hubungan dengan Sang Pencipta terus muncul dalam berbagai ajaran. Beberapa orang melihat kesamaan yang kuat antara pemikiran tersebut dengan ajaran yang pernah disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Tentu saja, tidak semua ajaran itu secara langsung menyebut namanya, namun jejak gagasannya terasa seperti bayangan yang tetap mengikuti perjalanan spiritual masyarakat Jawa dalam dunia. Tasawuf, pemahaman tentang kedekatan manusia dengan Tuhan, bukanlah sesuatu yang asing. Banyak sufi besar dalam sejarah Islam berbicara tentang perjalanan batin menuju kesadaran spiritual yang tinggi. Namun di tanah Jawa, gagasan itu seringkali bercampur dengan kearifan lokal yang telah hidup jauh sebelum kedatangan Islam. Dari perpaduan itulah lahir tradisi spiritual yang khas. Beberapa kalangan percaya bahwa ajaran Syekh Siti Jenar sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Ia tidak lagi disampaikan secara terbuka seperti pada masa awalnya. Sebaliknya, ia mengalir secara lebih halus dalam berbagai tradisi spiritual yang berkembang di masyarakat. Dalam beberapa aliran kebatinan Jawa, konsep tentang mengenal diri sebagai jalan menuju mengenal Tuhan tetap menjadi inti ajaran. Bagi sebagian orang, kesamaan itu bukanlah kebetulan. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa pemikiran Syekh Siti Jenar mungkin telah meninggalkan pengaruh yang jauh lebih luas daripada yang pernah dicatat oleh sejarah resmi. Namun, pandangan seperti ini tentu tidak selalu diterima oleh semua pihak. Sebagian ulama tetap melihat ajaran yang dikaitkan dengan Syekh Siti Jenar sebagai sesuatu yang harus dipahami dengan sangat hati-hati. Mereka khawatir bahwa pemahaman tentang kesatuan manusia dengan Tuhan bisa disalahartikan oleh orang yang tidak memahami kedalaman makna tasawuf. Perdebatan seperti itu terus berlangsung, bahkan hingga masa modern. Di satu sisi, ada mereka yang melihat Syekh Siti Jenar sebagai tokoh spiritual besar yang membawa pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan. Di sisi lain ada yang melihat kisah tentang dirinya sebagai peringatan tentang bahaya pemahaman spiritual yang terlalu jauh dari batas yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Namun terlepas dari semua perdebatan itu, satu hal tetap tidak bisa disangkal. Nama Syekh Siti Jenar terus hidup. Ia tidak hanya hidup dalam cerita sejarah, ia juga hidup dalam diskusi para pencari spiritualitas, dalam buku-buku yang mencoba memahami kembali ajarannya, dan dalam percakapan orang-orang yang tertarik pada misteri sejarah Jawa. Hal ini membuat kisah tentang dirinya terasa berbeda dari banyak tokoh sejarah lainnya. Biasanya, seorang tokoh yang telah mati akan perlahan dilupakan oleh zaman. Namun dalam kasus Syekh Siti Jenar, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak orang yang kembali bertanya tentang dirinya, tentang ajarannya, tentang pertemuannya dengan para wali, dan terutama tentang peristiwa yang terjadi di Demak. Karena jika ajarannya masih terasa hidup hingga hari ini, maka muncul pertanyaan yang sulit diabaikan. Apakah seorang tokoh yang pengaruhnya begitu besar benar-benar berakhir begitu saja pada malam eksekusi yang diceritakan dalam sejarah? Ataukah kisah itu hanyalah salah satu bab dari perjalanan yang jauh lebih panjang? Berabad-abad telah berlalu sejak pertemuan yang mengubah nasib Syekh Siti Jenar di Demak. Kerajaan yang dahulu menjadi pusat kekuasaan itu, kini hanya tersisa dalam catatan sejarah
dan reruntuhan masa lalu. Generasi telah berganti berkali-kali. Namun kisah tentang seorang sufi kontroversial itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan tanah Jawa. Setiap zaman selalu melahirkan orang-orang yang kembali membuka kisah lama itu. Para peneliti sejarah membaca ulang naskah-naskah kuno. Para pencari spiritual mencoba memahami kembali makna ajaran yang dikaitkan dengan namanya. Dan masyarakat umum terus mendengar cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, semakin banyak kisah yang dikumpulkan, semakin terasa bahwa cerita tentang Syekh Siti Jenar tidak pernah memiliki satu jawaban yang pasti. Dalam sebagian cerita, ia digambarkan sebagai tokoh yang dihukum mati oleh para wali karena ajarannya dianggap berbahaya bagi masyarakat. Kisah ini telah lama menjadi bagian dari narasi sejarah yang dikenal luas. Namun di sisi lain, berbagai naskah dan tradisi lisan justru menampilkan gambaran yang jauh lebih rumit. Detail tentang eksekusi itu selalu terasa kabur. Versi cerita seringkali tidak sama. Dan dalam beberapa kisah yang jarang dibicarakan, muncul petunjuk bahwa peristiwa di Demak mungkin tidak sepenuhnya seperti yang selama ini dipercaya. Disitulah misteri tentang Syekh Siti Jenar terus hidup. Sebagian orang percaya bahwa ia memang benar-benar dihukum mati oleh para wali. Bagi mereka, peristiwa itu adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan masyarakat yang sedang berubah pada masa itu. Namun, sebagian yang lain melihat kemungkinan yang berbeda. Mereka melihat bahwa cerita tentang eksekusi itu mungkin hanyalah kisah resmi yang diciptakan untuk menutup sesuatu yang lebih rumit. Sebuah cerita yang berfungsi menjaga stabilitas masyarakat dan meredakan konflik yang bisa muncul dari perbedaan ajaran. Jika teori itu benar, maka kisah tentang kematian Syekh Siti Jenar mungkin hanyalah satu lapisan dari cerita yang lebih besar. Lapisan yang sengaja diceritakan kepada masyarakat. Sementara kebenaran yang sebenarnya mungkin telah hilang di balik keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin zaman itu. Sejarah memang sering bekerja dengan cara seperti itu. Tidak semua peristiwa dicatat dengan jelas. Tidak semua keputusan dijelaskan secara terbuka. Kadang-kadang sebuah cerita dibentuk agar masyarakat dapat menerima sebuah peristiwa tanpa menimbulkan keguncangan yang lebih besar. Dan jika hal seperti itu benar-benar terjadi di Demak berabad-abad lalu, maka kisah tentang Syekh Siti Jenar mungkin adalah salah satu contoh paling menarik dalam sejarah Jawa. Kisah tentang seorang guru spiritual yang pemahamannya melampaui zamannya. Kisah tentang pertemuan antara dua cara pandang yang sama-sama mencari kebenaran. Dan mungkin juga kisah tentang sebuah keputusan besar yang dibuat demi menjaga keseimbangan masyarakat. Namun hingga hari ini, tidak ada jawaban yang benar-benar bisa menutup misteri itu. Apakah Syekh Siti Jenar benar-benar dihukum mati di Demak? Ataukah ia hanya menghilang dari panggung sejarah setelah sebuah sandiwara besar dimainkan di hadapan masyarakat? Tidak ada catatan yang mampu menjawabnya dengan pasti. Yang tersisa hanyalah potenggen-potenggen cerita, naskah-naskah lama yang penuh teka-teki, dan legenda yang terus hidup dalam ingatan tanah Jawa. Mungkin itulah sebabnya kisah tentang Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar selesai. Karena sejarah tidak selalu memberikan jawaban yang jelas. Kadang-kadang ia hanya meninggalkan jejak-jejak yang mengajak kita terus bertanya. Dan selama pertanyaan itu masih ada, kisah Syekh Siti Jenar akan terus hidup. Bergerak bersama waktu, menunggu siapapun yang berani mencoba memahami rahasianya.